Namun berjalannya waktu, bisa dikatakan kurang lebih 1 tahun lebih ya, IKN ini, dampaknya cukup besar. Luar biasa ya, cukup Pak ya. besar. Karena yang saya pikir, yang saya lihat daerah pantai ini paling dekat dari IKN adalah di Tanjung Tengah ini, Pak ya, di daerah Tanjung Iya. gitu, Pak. Kami mengupayakan dengan adanya gazebo. Gazebo ini untuk menarik wisatawan yang untuk beristirahat sejenak. Cuman karena memang terbatasan anggaran, mungkin kedepannya kami dari pemerintah kelurahan dalam hal ini, ya mungkin akan intens bekerja sama. Ya gitu Pak ya. Bajaloka itu sendiri, homestay ya. Justru ini diharapkan, jadi diharapkan bahwasannya itu terbuka itu bagi pelaku usaha dalam membuka wisata, Pak ya. Habiskan waktu Anda di pantai Tanjung Tengah. Jangan lupa beli produk Tanjung Tengah, diantaranya pisiko, kerajinan, gula kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya IKN kita, Pak ya. Nah, jadi kita ini sudah kedatangan seorang tamu penting, Pak. Nah, jadi sebelumnya kembali ke saya, Ian, Pak. Ya, jadi kita ini berada di IKN, Pak. Nah, jadi kita akan mengulik sesuatu nih, Pak. Nah, yang berhubungan dengan di wilayah Bapak. Nah, sebelumnya perkenalkan, kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Bapak Asiswanto, sarjana ekonomi, yang saat ini menjadi lurah nih, Pak ya, di Kelurahan Tanjung Tengah ini, Pak ya, Tanjung Tengah. Baik. Nah, ini kita berada di ibu kota Nusantara, Pak. Nah, untuk itu berarti di Kelurahan Tanjung Tengah ini itu yang saya dengar itu adalah wisata ya, Pak ya? Iya, salah satunya wisata. Wisata ya? Wisata apa ini, Pak? Wisata alam, dalam hal ini pantai. Oh, pantai. Iya. Itu keindahan-keindahannya luar biasa ini, Pak? Iya, kalau keindahan ya tentunya namanya pantai, wilayahnya tentunya menyejukkan hati ya. Betul, Pak. Ya, bagi kita masyarakat ini kan terkadang perlu hiburan yang refreshing ya. Ya, refreshing ya. Tentunya pantai. Dan pantai Tanjung Tengah itu kalau ditarik garis itu tembus Solok Lowang, Pejala, Kampung Baru, dan itu pantai kiloan. Itu pantai semua itu, Pak. Semua. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi gini, Pak. Dari kita berbicara Tanjung Tengah ini tadi, pantainya, Pak. Apa yang membuat daerah ini begitu istimewa menurut Bapak? Ya, khususnya Tanjung Tengah. Ya. Tanjung Tengah itu selain pantainya panjang, landai, ya, yang istimewa lagi sebenarnya justru ada di sedikit arah ke laut. Itu kami punya gusung. Oh iya. Nah, gusung ini tentunya banyak terumbu karang, ikan-ikan biota laut lah ya. Laut ya, Pak ya. Banyak di sana, dan ya dengan adanya IKN menggeliatkan wisata, ya tentunya kita juga ada produk-produk unggulan yang akan kita tawarkan ke masyarakat wisatawan nantinya. Itu ya. Jadi selain gusung, Pak. Jadi gusung itu kalau namanya pantai, ini kan ada ombak yang besar, ada ombak yang sedang. Tapi kalau di Tanjung ini bagaimana, Pak? Ombaknya itu seperti apakah bersahabat kah, atau dia ya besar tadi saya bilang tadi, Pak? Ya, kalau kita kan ada 2 musim ya, khususnya di wilayah PPU ini ada musim kita sebutnya ada musim selatan. Nah, kalau musim selatan itu memang ombaknya cukup besar. Besar sekali, Pak ya. Kalau di luar pada itu, tentunya keindahan laut itu dengan ketenangan airnya mengajak kita untuk ayo berwisata. Ayo ngapain nih, Pak? Ayo wisata ya. Jadi selain ayo wisata, berarti di tempat wisata itu seperti pantai ya, wisata pantai itu berarti seperti kita mau cari makan, cari minum itu gampang ya, Pak ya di situ, Pak? Iya. Untuk UMKM berkaitan dengan makan minum kami belum arah ke sana. Oh gitu, Pak ya. Memang
ini lagi kita persiapkan. Ada wilayah kita persiapkan untuk makan minum tadi gitu. Itu saat ini di Pantai Corongnya. Betul. Pantai Corong. Kami Situ punya gitu ya. pantai, Ada pantai berapa pantai? Pantai Corong. Pantai Corong kami Pantai sebutnya. Corong ya sebutnya tadi, Pak. Karena setiap kegiatan kita fokuskan di situ. Gitu. Gitu Pak ya. Oke baik Pak. Jadi kita bicara pantai nih Pak. Nah tadi saya tempat menyinggung yang masalah IKN Pak. Terus bagaimana sih dampak awal dari rencana pembangunan IKN tersebut terhadap Tanjung Tengah sendiri, khususnya di bidang pariwisata Pak? Ya, dampaknya di awal itu belum terlalu terasa ya. Namun berjalannya waktu bisa dikatakan kurang lebih 1 tahun lebih ya. IKN ini dampaknya cukup besar. Luar biasa ya cukup Pak besar. Ya? Luar biasa. Ditambah lagi masuknya investor-investor istilahnya yang menumbuhkan wilayah Tanjung Tengah itu sendiri. Jujur kita kalau mengharap dari masyarakat atau pemerintah setempat, ya tentunya dengan adanya IKN ini kami justru terseok-seok. Tapi dengan adanya dari luar ini, ya geliatnya itu cukup besar. Jadi ada dampaknya Pak ya, tapi awal-awal masih belum belum terlihat. Berarti di belakang-belakang ini sudah mulai kelihatan ya Pak ya? Karena saya juga sering lewat kalau pas hari-hari libur tuh Pak. Nah pas arah ke sana itu, luar biasa nih di pertigaan-pertigaan ya. Apalagi yang libur-libur panjang gitu ya, seperti Jumat, Sabtu, Minggu kata-kata. Saya pernah lihat lewat situ nih, itu luar biasa ini. Berarti dampak dari IKN ini sungguh dahsyat sekali nih Pak ya untuk wilayah wisata. Karena yang saya pikir, yang saya lihat daerah pantai ini paling dekat dari IKN adalah di Tanjung Tengah ini Pak ya, di daerah Tanjung gitu Pak. Baik Pak. Nah, terus menurut Bapak apa saja sih wisata unggulan yang ada di Tanjung Tengah yang akan dikembangkan saat ini Pak? Iya. Sebenarnya banyak ya yang cuman fokusnya kita saat ini memang di pantai itu sendiri gitu, terutama Pantai Corong. Ya ini sedang kita sedang kita poles, sedang kita ya di tahun 2004 kemarin ya. 2024 kemarin. Itu kami mengupayakan dengan adanya gazebo. Gazebo ini untuk menarik wisatawan yang untuk beristirahat sejenak. Cuman karena memang terbatasan anggaran, sehingga gazebo yang kita harapkan itu sendiri sangat jauh masih kurang. Gitu. Nah, selain wisata tadi ini ada juga ya sebenarnya ada wisata pancing juga di Tanjung gitu. Pak. Ya, saat ini lagi kita persiapkan. Kalau biasanya yang sering mancing ke lebih jauh ya ke laut, mereka itu ada di Muara Tunan namanya, di Tanjung Tengah itu sendiri. Itu, Pak, ya? Itu hampir bisa dikatakan Jumat, Sabtu, Minggu itu banyak yang hobi-hobi mancing itu yang ke laut ya melalui Muara Tunan. Muara Tunan itu tadi. Jadi ada ada alternatif nih kalau hobi pemancing gitu Pak ya. Nah, terus begini Pak, kan dengan banyaknya wisata atau villa-villa yang berada ini yang saya dengar ada yang namanya villa saya dengar tuh Bajaloka Homestay Pak. Nah, Bajaloka Homestay ini menurut Bapak apakah sangat membantu nih Pak dalam pariwisata yang ada di Kelurahan Tanjung Tengah atau Pantai Tanjung Tengah ini Pak? Ya memang banyak ya. Villa-villa yang mulai bermunculan. Betul. Salah satunya tadi Bajaloka Homestay. Ya sejauh ini Bajaloka berkontribusi besar terhadap wisata pembangunan wilayah itu sendiri cukup besar. Seperti di awal saya bertugas kemarin, cukup besar bantuan dari Bajaloka untuk wilayah setempat. Gitu. Dan ini pengembangan kalau saya lihat kemarin di Bajaloka itu sendiri, ya homestay-nya sudah ready kalau tidak salah. Gitu, Pak, ya? Kalau tidak salah saya hanya lihat kemarin di sosial media saja. Betul.
dan sudah ready. Ya mungkin kedepannya kami dari pemerintah kelurahan dalam hal ini ya mungkin akan intens bekerja sama ya gitu Pak ya. Bajaloka itu sendiri, betul. homestay ya. Ya memang banyak ya, misalnya tadi homestay yang, dan kalau kita melihat view, saya pikir Bajaloka tepat mengambil view-nya. Berada di mana dia? Di pinggir pantai Tanjung Tengah yang itu berhadapan ya. Kalau tidak salah, yang setahu saya ada gusung itu di depannya itu. Iya, persis seperti itu. Saya berkunjung ke sana, pada saat itu saya lihat ada gusung di depannya nih, pas air turun nih Pak ya. Nah, dari villa-villa semua yang ada, apakah itu mengurangi atau apa namanya nih Pak ya, kita berbicara namanya tenaga kerja gitu. Apakah itu nanti ke depannya akan membuat apa namanya ini pengangguran itu berkurang, seperti itu, bagaimana itu Pak? Ya tentunya dengan kehadirannya homestay yang ada, terutama Bajaloka, kalau saya melihat ya saat ini ada proses pembangunan ya. Betul. Tentunya ya banyak menyerap tenaga kerja ya, gitu Pak ya. Ya, dan ini juga kita persiapkan. Betul. Dari kelurahan kami akan mempersiapkan ya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut gitu. Ya. Baik, berarti pemerintah setempat ini membuka pintu bantuan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dalam membuka wisata atau gimana ini Pak? Ya justru itu yang kita harapkan. Justru itu diharapkan. Jadi diharapkan bahwasannya itu terbuka itu bagi pelaku usaha dalam membuka wisata Pak ya. Jadi justru itu yang diharapkan Pak ya. Ini harapannya apa namanya besar sekali. Justru itu Pak ya. Justru itu yang memang ditunggu atau gimana kan Pak ya? Memang gini, pembangunan itu kan tiga faktor ya. Iya Pak. Dari pemerintah sendiri gitu kan, dari masyarakat, dan tidak kalah penting adalah pihak luar, pihak ketiga kita sebutnya gitu ya. Ini jauh lebih investor gitu Pak. Iya, investor tadi. Oh, jadi ada 3 tuh kriterianya itu Pak. Oh, bukan kriteria, apa namanya Pak? Ya kita sebutlah kriteria. Sebagai pendukung Pak. Jadi seperti itu. Jadi Bapak silakan minum dulu Pak. Oh iya, silakan Pak. Kita minum dulu. Oke. Jadi gini, ini sambil kita santai nih meneguk air Pak. Jadi gini Pak. Jadi setelah kita berbicara yang namanya ini faktor-faktor pendukung seperti tadi Pak. Jadi bagaimana strategi pemerintah setempat atau lokal dalam mempromosikan Tanjung Tengah ini sebagai destinasi wisata? Iya. Memang untuk promosi mungkin medianya yang kami belum mendapatkan, ya justru ya lagi-lagi kami bersyukur dengan kehadirannya Bajaloka Homestay itu kami ikut promosi gitu Pak ya. Kenapa? Pada saat Bajaloka Homestay ini mempromosikan homestay-nya, tentunya ada nama kami juga di situ, Kelurahan Tanjung Tengah. Kelurahan Tanjung Tengah. Jadi menyebutkan bahwasannya Bajaloka Homestay berada di mana? Kelurahan Tanjung Tengah. Itu tersebut Pak ya. Betul. Jadi secara otomatis Tanjung Tengah ikut dipromosikan Pak. Betul. Jadi seperti Bajaloka Homestay ini kan mengiklan katakanlah keluar dari Penajam, luar dari daerah atau dari Kalimantan Timur, berarti secara otomatis iklan tersebut dia mengiklankan berada di mana? Berada di Kelurahan Tanjung Tengah. Nanti pasti orang Tanjung Tengah itu apa sih di Penajam? Oh, keluar tuh. Kalau di Google kita bilang keluar tuh. Itu searching muncul wisata pantai Pak ya. Iya. Nah, seperti obrolan kita tadi Pak, berarti kehadiran IKN itu tentu membawa peluang besar Pak. Nah, tapi apa tantangan utama yang Bapak dan pemerintah desa kelurahan hadapi dalam mengembangkan pariwisata di perubahan besar ini? Kalau bicara tantangan, ya dampak ada, pasti tantangan pasti ada ya. Gitu ya. Kalau bicara tantangan, memang tantangannya justru ke sumber daya manusia. Iya Pak ya. Ya sebenarnya gini. Ada ketidaksiapan diri gitu ya dengan kehadirannya IKN. Ya mungkin ya kita jujur
kami belum mempersiapkan sumber daya manusianya sendiri gitu. Betul. Ya makanya tadi perlahan dengan adanya Bajaloka Homestay Iya. yang kami tahu pastinya membutuhkan tenaga gitu. kerja. Makanya di tahun 2025 ini kami mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan wilayah. Apa yang menjadi kebutuhan wilayah seperti mungkin ya kita di tahun ini ada pelatihan Diksar ya. Ya tentunya nanti kita sebar anak-anak kita untuk ada semacam pramusaji. Ya kita mencoba bekerja sama dengan pihak luar, dalam ini SMK ya. Ya mungkin di perhotelannya gitu. Tapi ini masih proses penjajakan. Proses penjajakan atau wacana wacana apa proses, Pak? Proses penjajakan. Oh, proses penjajakan. Kalau wacananya kemarin kita di tahun 2024 justru. Oh, 2024 ya. Wacananya. Ya. Jadi sekarang penjajakannya ke sana. Jadi begitu, teman, sahabat, saudara semua. Jadi direncanakan atau sudah dijajakin nih. Jadi pemuda-pemudi yang ada di wilayah setempat itu bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan gitu nanti Pak ya. Wah, itu keren nih Bapak Lurah kita satu ini dari Tanjung Tengah. Sudah memikirkan bagaimana SDM-nya meningkat gitu Pak ya. Luar biasa ini Pak. Oke, kalau dengan otorita, apakah sudah ada kolaborasi atau rencana kerjasama dengan pihak pengelola IKN terkait pengembangan pariwisata gitu Pak? Ya, sejauh ini kita belum ada arah ke sana. Ya itu tadi kami hanya mempersiapkan wilayah setempat dulu. Sekiranya ini mumpuni, kami akan arahnya justru ke sana juga. Gitu ya Pak ya. Jadi pada titik tentunya adalah SDM-nya ini kita siapkan dulu ya. Sumber daya manusia kita ini kita siapkan untuk kedepannya seperti apa, untuk siap menerima tantangan seperti itu gitu Pak ya. Dengan salah satu tadi itu ya, pelatihan gitu. Ya di tahun ini kita ada Diksar. Oh Diksar ya, tahun pendidikan dasar. Ya. Apa itu Pak? Seperti apa itu Pak? Ya ini keluarannya nanti kan dari pembina dari kepolisian, dalam hal ini Polda, mempersiapkan anak kita, adik-adik kita untuk menjadi satpam. Kalau mereka mencari wilayah sendiri, tentunya ini luar biasa besar gitu ya. Tapi ya karena itu tadi kita fokus ke sumber daya manusia untuk ya salah satunya satpam tadi ya di tahun ini kita ada rencanakan kurang lebih 10 orang. Terus bagaimana Bapak melihat dampak sosial dan ekonomi dari pariwisata yang terhadap masyarakat lokal Pak untuk di masa mendatang ya di masa-masa nanti, tetapi dengan perkembangannya IKN ini kan pasti membawa dampak nih pada masyarakat lokal kita. Apakah masyarakat lokal kita ini siap untuk menghadapi itu Pak? Nah justru itu yang ini kita coba bantu angkat ke khususnya masyarakat kita ya. Kalau tadi berbicara masalah dampak sosialnya itu sendiri, dampak sosial memang sebenarnya dengan adanya IKN cukup besar ya, berpengaruh sekali karena ya mungkin saat ini kita belum merasakan dampak urban terkait masalah wilayah kita. Tapi kalau bicara UMKM, jujur kami sangat terbantu. Apalagi pemerintah daerah dalam hal ini membuka peluang buat UMKM kita yang mungkin yang bisa kita rasakan pada saat malam minggu di alun-alun. Itu yang di alun-alun Pak ya. Ada warga kita yang ikut ke sana gitu Pak ya. Kalau misalkan di luar dari malam minggu, hari-hari kerja gitu, hari aktif gitu ya. Ya masyarakat kita ya berfokus di wilayah masing-masing dalam hal ini Kelurahan Tanjung Tengah itu sendiri. Ya ini lagi ya mungkin ada produk-produk kita yang mungkin nanti akan kita munculkan. Begitu Pak ya. Kalau kita berbicara masyarakat lokal yang ada di pantai Tanjung Tengah, ya rata-rata apa nih Pak, nelayan atau berkebun atau seperti apa nih Pak seputaran Tanjung Tengah itu kan pantainya tadi Bapak beritahu kami adalah luas sekali gitu loh.
itu bagaimana tuh? Iya, kalau yang terbesar itu ada 2. Ya. Selain nelayan, kebun sawit. Kalau dulu kelapa. Oh, Kelapa tanam, kelapa dalam gitu ya, caranya. Uh-huh. Kelapa dalam. Kalau sekarang justru ke sawit perkebunannya, gitu. Ada beberapa khususnya di Pondok Kesi gitu ya, Pondok Kesi di RT 1 dan RT 9 itu persawahan. Cuman ya masih belum mencukupi untuk. Jadi ada sawah. Ada sawah. Dekat pantai itu ada sawah. Kurang lebih kalau ditarik garis itu kurang lebih 1 kilo dari pantai ke daerah Pondok Kesi ya, itu 1 kilo ada sawah di belakang itu. Jadi menarik nih Pak. Jadi pantai 1 kilo ditarik, iya, ada sawah. Yang dalam pemikiran saya biasanya sawah itu adanya di daerah-daerah pegunungan. Ini di pantai ditarik 1 kilo ada sawah apa padi. Apa ini tanam nih Pak? Padi Pak. Padi. Terus untuk kualitas padinya seperti apa itu Pak? Ya kita masih menggunakan sistem tanda hujan ya. Ya. Sistem tanamnya juga ya kalau tidak salah itu 2 kali setahun gitu. Itu kalau salah. Ya memang untuk kebutuhan akan air ya karena kita bisa dikatakan masih rendah ya wilayahnya, apalagi dekat dengan pantai. Ya jadi memang terkadang kita kesulitannya di situ. Ya. Tapi kalau kita bicara tadi kan masalah dekat pantai itu, ini saya bicara masalah pantai, terus ada sawah, kualitas dari padinya ini sendiri itu seperti apa Pak? Apakah seperti tempat yang biasa kita makan itu, atau seperti apa ini Pak? Karena kan dekat dengan pantai itu Pak. Tidak ada bedanya dengan yang ada di yang biasanya Pak. Pernah ada. Kalau kita contoh ya, untuk wilayah PPU ini kan ada namanya Babulu ya. Iya. Tidak jauh, kualitas tidak jauh dengan ya. itu. Ya. Dan jujur itu yang kami nikmati. Gitu Pak ya. Berarti kalau panen ya dua ini ya. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Berarti di dalam wisata tadi ada hamparan sawah. Berarti jadi wisata juga dong ini Pak. Kalau ini dikembangkan mungkin bisa jadi wisata. Jadi makan di tengah makan di tengah hijaunya sawah gitu. Terus mungkin jalan kaki seperti itu buat pondok-pondok di tengah. Tidak jauh dari sana kelihatan adalah pantai. Ada hijau ini Pak. Berarti luar biasa sebenarnya kalau dikembangkan itu Pak. Ya memang itu tadi saya katakan di awal, persawahan kita tidak luas gitu. Ya, sekurang beberapa hektar kemarin saya lupa aninya. Jadi memang yang disampaikan tadi bahwasanya kalau kita bangun gazebo atau pondok gitu atau apa semacamnya, ya memang mengurangi akhirnya luasan sawahnya itu. Akhirnya sawahnya terkurangi Pak ya. Sebenarnya dampak dari itu semua sebenarnya dia bisa bersambung gitu loh. Jadi ada yang hijau, ada kita bisa lihat yang biru. Karena biru apa? Pantai, laut gitu Pak. Oke. Baik, kita bicara tadi untuk SDM, terus wisata gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang infrastruktur, bagaimana kondisi bangunan atau infrastruktur pendukung pariwisata yang ada di Tanjung Tengah ini Pak? Ya. Justru ini yang kami sering sampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini, ya faktor-faktor pendukung di antara infrastruktur itu sendiri. Ya seperti saya katakan tadi, di tahun 2024 kemarin kami mencoba mengadakan gazebo. Di tahun ini juga ada gazebo lagi gitu. Tentunya kami mencoba gitu menitipkan gazebo ini buat wisatawan kita untuk beristirahat. Nah, cuman kendala sepanjang pantai baik Tanjung Tengah, Salak Loang, Pejalan dan seterusnya, pemerintah daerah itu belum punya wilayah khusus yang jadikan wisata percontohan. Yang ada saat ini di sebataran pantai itu dikuasai oleh perorangan gitu. Jadi untuk pengembangannya sendiri kita masih jauh lah bisa dikatakan. Ya. Berarti infrastrukturnya ini
masih diajukan, dikembangkan seperti itu Pak ya. Tapi selama ini jalan aja terus ya Pak ya. Ya, alhamdulillah kita Jadi berjalan. pengembangan infrastruktur itu berjalan Tetap terus Pak ya. berjalan, ya. Jadi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu Iya. Pak ya. Baik, jadi sejauh mana sih Pak masyarakat lokal kita ini dilibatkan dalam pengembangan pariwisata Pak? Ya. Ada banyak hal yang bisa menarik warga kita untuk terjun langsung dalam pengelolaan ya, dengan tanda petik ya, pengelolaan wisata itu sendiri. Kalau di wilayah Tanjung Tengah itu, di daerah Bere-Bere itu ada petani kita namanya Pak Agus Salim. Beliau pengrajin gula semut. Gimana itu Pak? Gula semut? Berarti semut jadi gula gimana itu Pak? Ya, jadi gula kelapa ya. Gimana tuh Pak? Jadi karena dia halus gitu ya. Kalau dia ini kan di mall itu, kalau kita dengerin ada palm pot ya. Ada palm pot. Kalau ini dia dari kelapa yang dihaluskan ya kok ada dari kelapa intinya gitu. Dari kelapa ya Pak. Apa namanya? Selain di Bere-Bere, kita juga ada pengrajin kita yang pembuatan VCO, Virgin Coconut Oil. Jadi minyak dari kelapa itu yang tidak melalui proses pemanasan. Nah, jadi ya memang virgin, bentuknya virgin, artinya masih memang, dan itu cukup berkembang di Tanjung Tengah. Dan pengembangan berikutnya kita baru-baru ini ada pelatihan dari Perindakop Kabupaten Penajam terkait pembuatan batok kelapa. Yang selama ini batok kelapa itu kan kalau kita bilang untuk masyarakat Tanjung ya khususnya itu jadi sampah sebenarnya. Tapi dengan adanya pelatihan ini masyarakat kita diajak bisa menghasilkan. Kemarin kami mencoba membuat taplak meja dari batok kelapa ya. Dan kami dapat kunjungan kemarin dari Kabupaten Selayar. Saya baru dengar Pak bisa dibuat taplak meja. Iya. Baru dengar ini Pak. Betulan ini saya baru dengar. Iya. Dan salah satu contoh ada di kantor. Iya. Seperti apa itu taplaknya? Jadi dia dibuat semacam koin-koin gitu ya, batok kelapa itu dibuat dengan ukuran masing-masing gitu, itu disatukan dan dibentuklah taplak meja ya dengan kreativitas. Nanti dibuat kalimat mungkin di situ. Boleh ada pesan kita 5-10 tuh. Bisa nanti. Bagus tuh Pak. Jadi buat di rumah teman-teman itu boleh. Bisa. Ini suatu ide yang bagus sebenarnya. Jadi dari yang tidak terpakai, katakanlah itu dibuang kalau setelah dipergunakan ya kan. Jadi akhirnya diberdayakan menjadi taplak meja. Selain taplak meja apa itu Pak? Kemarin dari Ibu itu membuat tas dari batok kelapa juga. Nah, cuman dia ukuran agak kecil. Kalau yang untuk taplak meja itu biasanya agak besar, kayak koin yang 1000 ya kalau tidak salah. Agak besar ya dikit. Segini ya Pak ya. Kalau yang untuk tas atau kancing baju gitu bisa yang digunakan dari batok kelapa itu sendiri. Ya. Saya pernah dengar Pak. Ada bisa dibuat tas. Tidak pernah lihat masalahnya. Tidak pernah lihat. Nanti bisa kita kapan-kapan bisa bawa ke sini. Nah, saya belum pernah lihat seperti apa sih taplak meja, seperti apa dia tas. Itu suatu yang luar biasa nih teman, sahabat, saudara semua yang berada di luar Tanjung Tengah, berada di luar Penajam itu. Ini Bapak Lurah kita ini ada kerajinan yang bisa jadi taplak, itu bisa jadi tas dari batok kelapa tuh, luar biasa itu Pak. Pengembangan luar biasa nih. Luar biasa itu Pak. Jadi kita bicara seperti pengembangan UMKM, UKM ya kan. Nah, itu banyak dibantu dengan dinas-dinas terkait secara promosi atau gimana itu Pak? Iya. Kita tidak terlepas dari pemerintah daerah dalam hal ini Perindakop, pariwisata. Jadi memang kita masih membutuhkan
bantuan uluran tangan dari dinas-dinas Dinas terkait, itu, ya. Dan sejauh ini memang ada beberapa pihak perusahaan yang membantu. Ya. Jadi dari kita bicara tadi nih kerajinan-kerajinan. Nah, kerajinan-kerajinan tersebut apakah ada punya wadah sendiri? Apakah ada kios di daerah-daerah wisata Pantai Tanjung Tengah tersebut, Pak? Ya, sejauh ini belum ada. Belum ada, Pak, ya? Ya. Jadi pemasarannya? Pemasaran kalau Online? apa namanya, dari gula kelapa tadi, Iya, itu ada yang online, ada yang melalui promosi galeri gitu ya, ada yang dari pameran gitu. Bahkan ya bisa dikatakan masih menggunakan tradisi lama lah ya, gitu ya. pemasarannya. Nah, ya kalau VCO-nya sendiri ya ini masih kita bisa dikatakan ya promosinya masih ini. Dan tadi sebelum kami kesini kami sempat diskusi ngobrol-ngobrol sama pengolah VCO-nya sendiri, Ibu Ramlah. Beliau adalah salah satu anggota PKK di Kelurahan Tanjung Tengah, dan informasinya beliau saat ini mendapat tawaran dari luar lah, daerah luar gitu, Pak, ya. Dan ya karena keterbatasan apa namanya VCO-nya dan tenaga kerjanya, sehingga ya mungkin jumlahnya dikurangin, tapi kerjasama itu ada. Ini kalau ini investor di luar nih kalau di luar sana nih, di luar dari Penajam, kalau ingin mengembangkan investasinya dalam bentuk wisata, dalam bentuk kerajinan, itu bisa hubungi Pak Lurah nih. Cari aja nih Bapak Lurah Tanjung Tengah. Oke, Pak. Jadi kita mengingat era yang sekarang ini, Pak, sosial media nih, Pak, apakah ikut ada berpengaruh besar, Pak? Apakah itu ada program-program penggunaan atau belajar media sosial kepada masyarakat, Pak? Ya, kalau masyarakat kita sendiri yang diarahkan untuk ini, mereka tidak akan pernah belajar untuk itu. Tapi kami bersyukur dengan adanya program pemerintah program kampus, dalam hal ini ada DKKN kita. Nah, kemarin untuk marketing plan dari KKN itu sendiri, mereka bisa mempromosikan produk-produk masyarakat itu melalui online. Berarti diajarin ya? Diajarin. Berarti kalau kita bicara diajarin, tadi ada program kampus apa ini yang masuk? Yang kemarin yang masuk itu dari Unmul, dari Winsi, Uniba, dan mereka ya sangat membantu. Berarti untuk pembelajaran itu di mana, Pak? Apakah di balai kelurahan? Apakah ditunjuk di tempat setiap RT atau seperti apa itu, Pak? Ya, biasanya KKN itu mereka di tempat di homestay mereka gitu, yang tidak jauh dari kantor biasanya. Nah, untuk pelatihannya sendiri, kebetulan di Tanjung Tengah itu kami ada sedikit lahan, di belakang itu ada semacam pendopo lah ya, ruang pertemuan. Mereka dan masyarakat kita di situ, ya diskusinya di situ. Jadi kalau diskusi tadi, kalau kita masyarakat setempat diajari dengan online tadi, apa langsung ya memfasilitasi, katakanlah kita handphone nih, Pak, atau laptop, yang memfasilitasi apa dari mahasiswa diajarkan ke masyarakat, apa dari pemerintah setempat? Ya, kalau medianya sendiri dalam hal ini perangkatnya itu handphone ya, dari masyarakat sendiri, dari adik-adik KKN itu mereka mengajarkan caranya melalui aplikasi yang jujurnya tidak mengganggu dengan aplikasi yang lainnya. Gitu. Jadi masyarakat terbantu dengan adanya program dari kampus nih, gitu, Pak, ya. Baik, Pak. Terus dampak-dampak yang diberikan dari pada saat diajarkan online, terus masyarakat itu apa ada kemajuan gitu, Pak? Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi beriklan dari A ke B.
dengan adanya tadi program kampus Pak. Bagaimana itu Pak? Apakah masyarakat itu terbantukan dengan hal seperti atau ada perkembangan gitu Pak? Ya. Kalau untuk progres sendiri memang cenderung lambat karena beda generasi. Iya. Kalau generasi dulu sama generasi sekarang beda Pak. Ya mungkin ya yang diajarkan sama adik KKN ini ya kalau kita bilang strata generasinya udah jauh tuh. Gitu, antara generasi Z sama generasi Gen, generasi yang ada di atas beda lagi sama generasi jauh. Tapi memang di awal itu membantu karena memang jujur pengembangannya yang kurang. Karena pada saat diajarkan bagaimana mempromosikan. Pada saat munculnya produk-produk baru yang diajarkan tadi ini tidak bisa mengembangkan diri gitu. Jadi sehingga memang apa yang diajarkan itu yang mereka sehingga terkadang memang apa yang telah diajarkan adik KKN itu ya mereka dapat hari itu yang hanya itu aja yang mereka belum bisa mengembangkan karena tadi beda generasinya itu. Generasinya jadi generasi yang jadi mengembangkannya ini dari diajarkan seharusnya kan ini biasanya kan namanya orang tua banyak tanya biasanya ini bagaimana nak padahal sudah diajarkan kembali lagi ke situ Pak ya. Berarti tapi dengan adanya itu kita bersyukur gitu Pak ya, dalam artian sudah terbantukan dalam era-era yang modernisasi dalam artian secara digital itu kita sudah maju. Tapi setidaknya masyarakat setempat yang ya kita kata orang-orang tua kita yang generasinya yang berbeda itu tetap sudah diberikan pengetahuan begitu Pak ya. Baik Pak, setelah banyaknya obrolan kita ini dalam 5 sampai 10 tahun ke depan seperti apa sih Pak visi Bapak untuk Tanjung Tengah tentang destinasi wisatanya Pak? Iya, tentunya visi kami mengembangkan pariwisata itu sendiri, khususnya pariwisata pantai. Ya, di antaranya juga ya kami tidak lengah dengan peningkatan sumber daya manusia. Gitu. Kembali lagi sumber daya manusia. Kembali ke situ lagi Pak yang kita bicara tadi Pak ya. Berarti faktornya adalah yang menentukan juga kita mau mengembangkan pariwisata adalah SDM dulu kita yang kelola dulu nih. SDM kita buat manajemen yang bagus. Ada pelatihan-pelatihan yang banyak, terutama pelatihan tentang bagaimana sih meningkatkan sumber daya manusia setempat gitu Pak ya. Nah, apa sih pesan-pesan nih kepada warga, teman-teman, sahabat yang ada di Tanjung Tengah agar terus mendukung pengembangan pariwisata di daerah mereka, Pak? Ya, pesan kami ya lebih banyak mencari ilmu gitu ya, untuk kemajuan wilayah. Tentunya kami harus giat mempromosikan, selain membangun, harus giat mempromosikan wilayah kami untuk mengenalkan Tanjung Tengah itu ya jauh ke dunia luar. Apalagi saat ini jarak itu kan sudah tidak ada pembatas lagi. Hari ini bisa kita dilihat oleh orang yang ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, Sulawesi, bahkan di luar negeri gitu. Dengan adanya tidak ada jarak tidak ada jarak antara wilayah satu dengan wilayah lain. Yang ini yang kami mau coba kejar untuk membantu pengembangan ya wisata khususnya di Tanjung Tengah. Wisata ya. Jadi kembali lagi sih sebenarnya Pak, satu Pak yang kita bicarakan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kalau kita maju pasti nanti ke depannya maju Pak ya. Pastinya SDM yang kita harapkan yang dibantu dengan masyarakat yang pingin maju Pak ya. Jadi pada saat itu pemerintah setempat akan memberikan fasilitas dalam pelatihan Pak. Tetapi kalau kita bicara pelatihan Pak, kita bicara pelatihan untuk SDM. Nah, itu
dalam setahun biasanya tuh ada pelatihan-pelatihan apa sih Pak? Dalam setahun apa sekali, 2 kali, apa dalam 1 bulan itu ada pelatihan atau bagaimana itu Pak? Ya, kalau pelatihan kami dari kelurahan itu mengambil kegiatan itu di program pemberdayaan masyarakat kelurahan atau disebutnya PPMK. Ya, untuk intensnya di tahun 2024 kemarin kami ada 3 atau 4 kegiatan. Di tahun ini kami hanya ada 2 gitu. Ya, selain Diksar tadi ada dari Diksar, ada yang ini pelatihan untuk ibu PKK. Nah, ini juga salah satu pendukung kita PKK ya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tersendiri. Ya. Itu sendiri Pak Ya. ya. Jadi saya mau kembali lagi nih Pak sedikit. Terus saya kalau bermain di pantai, ini kembali ke wisata pantai. Saya bermain di pantai, biasanya tuh ada itu loh Pak yang apa namanya dari kerang-kerang itu. Apakah ada perajin-perajin seperti itu Pak? Sejauh ini kerang-kerang itu tidak ada yang mengolah, tidak ada pengelolanya. Ya, mungkin kita sebelum wisata yang saya flashback dulu, masih saya kecil ya. Saya kalau ke Pantai Tanjung itu justru cari kerang-kerang itu. Tapi hari ini ya sudah sangat jarang kerang-kerang itu kita temukan. Gitu. Ya, saya kurang tahu faktor apa. Mungkin alam ya Pak ya. Bisa jadi mungkin alam, mungkin. Jadi ya ini artinya gini, untuk pengrajin kerang-kerang atau siput-siput laut itu ya untuk di Tanjung sendiri belum ada. Belum ada Pak ya. Jadi sebenarnya potensinya besar. Besar ya. Apalagi nanti pengembangan IKN kita ini berkembang 5-10 tahun ke depan atau lah dari 1, 10, 5, 10. Nah, itu pasti berdampaknya ke sana itu Pak. Karena kan IKN ini magnetnya luar biasa. IKN ini magnetnya di luar sana, di luar kita Penajam nih. Itu luar biasa. Oke, terakhir Pak. Ini jika ada wisatawan yang menonton podcast kita ini Pak ya. Bapak bisa memberi rekomendasi tempat-tempat yang harus mereka kunjungi pertama kali di Tanjung Tengah. Ya, silahkan datang ke Tanjung Tengah. Jangan lupa mampir ke daerah wisata di Kelurahan Tanjung Tengah, di antaranya selain pantai, yang utama pantai gitu ya. Selain pantai, kerajinan-kerajinan tadi, dan juga kami sudah disediakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini homestay. Salah satunya Bajaloka Homestay. Ya, kami sangat terbantu dengan Bajaloka Homestay. Bahkan jujur kami pernah ikut mempromosikan. Itu? Iya. Apa yang dipromosikan tuh? Ya, gini. Ada beberapa waktu yang lalu ada teman alumni saya, alumni SMA, itu jalan ke sana memvideokan itu. Wah, ini di Tanjung Tengah ini gimana Pak Lurah gitu. Karena kan betul teman sekolah gitu. Ini Pak Lurah gitu. Ya, dengan adanya itu saya juga bantu promosi gitu. Selain promosikan Bajaloka Homestay-nya, saya juga mempromosikan wilayah saya. Gitu. Tanjung Tengah. Jadi tadi kita bicara di mana sih titik-titiknya atau tempat yang menjadi yang harus dikunjungi. Jadi selain pantai itu berapa? Di mana sih Pak? Kalau tidak salah sih Tanjung Tengah. Dan ini satu hamparan dengan daerah pesisir ya. Di situ ada meliputi beberapa kelurahan. Ada 4 ya. Tanjung Tengah, Salok-Loang, Pejala, Kampung Baru, dan Sesupu. 5 kelurahan. Ya ini sangat panjang. Cuman memang ada di beberapa wilayah itu yang ditumbuhi mangrove. Jadi ada wisata mangrove dong Pak? Untuk Tanjung Tengah saat ini kami baru dapat bantuan dari
apa namanya Pertamina Iya, untuk penanaman mangrove, dan ini kami tanam di daerah Muara Tunan. Muara Tunan. Kurang lebih kemarin kalau tidak salah 5.000 bibit mangrove yang ditanam. Itu ada partisipasi dari luar seperti Pertamina Iya. ya Pak ya? Seperti itu. Wih, luar biasa Pertamina luar biasa juga. Jadi ada partisipasinya Iya. di Kelurahan Tanjung Tengah Pak ya. Kalau bicara kita tadi kunjungan harus jadi harus ke sini. Jadi yang paling utama adalah wisata pantai ya Pak ya. Jadi yang disarankan kemana nih Pak paling pertama? Iya, Ke Tanjung Tengahnya ini Tanjung atau Tengah. kemana nih Pak pantainya? Iya. Pantai, habiskan waktu Anda di pantai Tanjung Tengah. Jangan lupa membeli produk Tanjung Tengah, diantaranya PCO, kerajinan, gula kelapa, dan istirahatnya di Baja lokal homestay. Luar biasa. Istirahatnya di sana Pak ya. Oke. Nanti, nah gini Pak, kalau kita melihat kerajinan tadi, pada saat membeli katakanlah wisatawan nih ingin cari tadi seperti kerajinan, apakah ada tempatnya atau kita harus cari di mapping atau seperti apa nih? Atau bertanya warga-warga gitu Pak? Ya, sejauh ini kami belum punya sentral, jadi masyarakat bisa bertanya ke wisatawan, bisa tanya ke masyarakat setempat. Iya. Dan untuk akses ke tempat-tempat yang ini tadi tidak susah. Betul. Dan bisa dijangkau di jalan umum, bisa dikatakan seperti itu, dan sangat dekat. Jadi kita bicara dari A sampai Z. Jadi poin penting adalah mengembangkan bagaimana sih warga kita ini menjadi SDM yang lebih siap untuk menghadapi tantangan, terutama adanya IKN ini Pak ya. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana SDM kita ini apa yang kita inginkan untuk bisa menghadapi dengan adanya pertumbuhan IKN yang sangat luar biasa ini Pak ya. Sangat luar biasa. Baik Bapak, ini mungkin ada pesan-pesan kepada warga, teman, sahabat entertainment kita ini, Nusantara Entertainment ini, mungkin ada pesan-pesan Pak dari Bapak. Ya, khususnya mungkin masyarakat saya dulu sementara. Ayo masyarakat Kelurahan Tanjung Tengah, kita bangun wilayah kita tingkatkan dengan tujuan mengajak wisatawan datang ke Tanjung Tengah. Dan untuk masyarakat luas yang menonton podcast ini, jangan lupa singgah beristirahat di Kelurahan Tanjung Tengah. Kami mempersiapkan itu semua. Wih, luar biasa. Jadi sahabat, teman semua, ini pesan dari Bapak Lurah kita yang ganteng ini. Jadi apa sih yang diinginkan? Apa sih kedepannya? Jadi bisa simak bagaimana. Baik Bapak, kami ucapkan terima kasih atas kunjungan ke tempat kami ini. Jadi bagaimana sih menggali potensi wisata yang ada di pantai Tanjung Tengah, khususnya ada di Kelurahan Tanjung Tengah, itu Pak Aziz ya. Jadi sehat selalu Bapak. Jadi sekali lagi kami merasa terhormat, kedatangan Bapak ini betul-betul luar biasa. Jadi untuk warga Penajam dan khususnya warga Kelurahan Tanjung Tengah. Baik, terima kasih sahabat semua atas apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita diskusikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih.